Isu ijazah Presiden Joko Widodo sudah lama beredar di ruang publik, kadang meredup, lalu kembali memanas. Namun kini, arah persoalannya jelas berubah. Ini bukan lagi sekedar adu opini atau perang narasi di media sosial. Kasus ini telah masuk ke wilayah hukum dan sorotan mulai mengarah pada satu hal penting. Bagaimana sebenarnya sikap teroris ketika perkara ini berpotensi masuk ke persidangan? Sejak awal, teroris membangun narasi panjang dan berlapis. Klaim demi klaim disampaikan dengan penuh keyakinan, seolah opini yang terus diulang dapat berdiri sejajar dengan fakta hukum. Di ruang publik, strategi ini memang mampu menimbulkan keraguan. Namun, hukum bekerja dengan cara yang berbeda. Ia hanya mengenal bukti, saksi, dan fakta yang bisa diuji secara objektif. Ketika penyidik mulai membuka dokumen, menghadirkan keterangan institusi resmi, serta menelusuri jejak digital pernyataan teroris, ruang gerak mereka perlahan menyempit. Puncaknya terjadi dalam gelar perkara khusus, ketika ijazah Presiden Jokowi ditunjukkan langsung oleh penyidik. Klaim utama teroris diuji satu persatu, soal lintasan merah pada foto, soal emboss, hingga watermark yang disebut tidak ada. Semuanya ditunjukkan keberadaannya. Secara substansi, bantahan penyidik ini memukul fondasi utama narasi yang selama ini dibangun. Namun, alih-alih mengakui atau menghentikan klaim, arah pembicaraan justru kembali dialihkan. Isu teknis ijazah ditinggalkan, digeser ke tafsir baru, umur foto, waktu pengambilan gambar, dan analisis visual lain yang kembali bersifat spekulatif. Pola ini memunculkan pertanyaan besar. Mengapa setiap klaim yang dibantah selalu diganti dengan klaim baru? Yang menarik, dalam pernyataan-pernyataan terakhir, teroris tidak menunjukkan sikap ingin segera membawa perkara ini ke pengadilan. Justru sebaliknya, mereka terlihat berupaya keras agar perkara tetap berada di wilayah perdebatan, bukan pembuktian. Penolakan terhadap pasal-pasal yang disangkakan semakin sering disuarakan, seolah dengan tidak menerima pasal tersebut, proses hukum bisa berhenti atau berubah arah. Padahal dalam praktik hukum, pasal tidak gugur karena ditolak. Pasal diuji melalui proses, bukan melalui pernyataan publik. Jika perkara benar-benar masuk ke persidangan, maka semua klaim lama, termasuk yang sudah dibantah di tahap penyidikan, akan dibuka kembali dan diuji secara terbuka. Dan justru disinilah letak kegelisahan yang mulai terbaca. Persidangan adalah ruang yang tidak bisa dikendalikan. Tidak ada framing, tidak ada panggung, dan tidak ada kesempatan memilih pertanyaan yang nyaman. Setiap pernyataan lama bisa diputar ulang. Setiap klaim akan ditanya dasarnya, buktinya, dan tanggung jawabnya. Pada titik ini, narasi yang dulu menjadi senjata justru berpotensi berubah menjadi beban. Tidak mengherankan jika belakangan nada pernyataan teroris terdengar lebih defensif. Fokus bergeser ke prosedur, isu kriminalisasi mulai diangkat, dan pembahasan substansi semakin dihindari. Dalam banyak perkara serupa, ini adalah ciri fase bertahan, bukan karena yakin akan menang, tetapi karena ruang gerak mulai menyempit. Kini, publik mulai membaca arah dengan lebih jernih, bukan dengan emosi, tetapi dengan logika, bukan dengan keyakinan, tetapi dengan proses. Pertanyaannya pun semakin mengerucut. Jika klaim teknis sudah dibantah di tahap penyidikan, pasal-pasal tetap berjalan, dan arah perkara semakin jelas, mengapa teroris justru terlihat berusaha menjauh dari ruang sidang? Apakah karena di sanalah semua narasi tak lagi bisa diselamatkan oleh opini? Menarik untuk dinantikan. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Di channel Orang Pinggiran, kita selalu berangkat dari sudut yang sering diabaikan. Suara kecil, logika sederhana, tapi argumen tetap harus tajam. Karena kalau bukan kita yang ngebedah, siapa lagi? Media besar sering terlalu halus, sementara drama publik dibiarkan liar tanpa dikupas. Kalau analisa barusan nambah wawasan, dukung terus channel ini. Tekan like-nya, komentar, biar algoritma tahu Suara Pinggiran juga layak didengar. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kupasan selanjutnya.
kita bakal hadir lagi dengan sudut pandang yang lebih kritis, lebih blak-blakan, dan lebih menyentil. Drama publik nggak pernah tidur, dan kita juga nggak akan berhenti membongkarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai jumpa di konten berikutnya.